Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup bertahan di angka 6139. Dan di video ini saya akan coba menganalisa saham XL dan beberapa saham lain yang hari ini masih bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham XL. Saham XL hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 2.570. Jika kita lihat di grafik, secara tren saat ini XL masih bergerak sideways. Dan jika kita lihat, saat ini berada di bawah support di harga 2.600. Sebelumnya, XL gagal break dari harga 2.800. Tapi saat ini jika kita lihat, sudah mulai ada satu resisten di harga 2.700. Jadi resisten saat ini ada dua, yaitu di harga 2.700 dan 2.800. Sedangkan untuk supportnya jika kita lihat masih ada garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 jika kita lihat berada di sekitar harga 2.510. Sedangkan untuk garis EMA 150 saat ini di harga 2.410. Jadi kedua garis EMA ini masih bisa menahan penurunan dari saham XL. Sebelumnya XL sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi pada saat menyentuh garis EMA 150, XL masih bisa rebound kembali. Jadi secara tren untuk jangka pendek saat ini XL masih sideways. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih sideways. Dan hari ini ada berita bahwa XL akan membangun jaringan fiber optik di kawasan industri, lebih tepatnya di Karawang. Ini memang merupakan salah satu berita positif untuk saham XL. Tapi memang jika kita lihat secara grafik, saat ini untuk lebih amannya apabila mau entry itu kita tunggu di daerah supportnya. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% ini pun masih disertai distribusi. Dan asing pun 2 hari terakhir ini terlihat melakukan sedikit distribusi. Setelah 2 minggu terakhir ini jika kita lihat asing terus masuk melakukan akumulasi pada saham XL. Jadi dari data yang kita dapat, karena saat ini masih sideways dan garis EMA 50 150 bisa menahan penurunan dari saham XL, sehingga XL masih ada potensi untuk rebound saat menyentuh kedua garis ini. Teman-teman apabila baru mau entry, bisa tunggu di sekitar harga 2.500, walaupun garis EMA 50 saat ini di 2.510, karena sangat dekat, kita bisa tunggu di harga 2.500 atau 2.420. Atau di garis EMA 150-nya. Jadi saat ini karena hari ini ada candle merah dan masih ada distribusi, jadi masih ada potensi untuk turun mengetes support di EMA 50. Apabila menyentuh garis EMA 50 masih bisa bertahan, contohnya seperti ini masih bisa bertahan, ini juga sama, menyentuh garis EMA 50 masih bisa bertahan dan ada peluang untuk rebound, kita bisa entry di sekitar garis EMA 50. Atau jika kita lihat ternyata dalam 1 minggu ke depan XL menyentuh garis EMA 50 dan terus melanjutkan penurunan, berarti kita titik entry-nya itu di garis EMA 150. Tapi ingat, tunggu adanya candle hijau atau tanda-tanda untuk rebound baru entry membeli saham XL ini. Dan selama masih bertahan di atas garis EMA 150, menurut saya XL masih sangat layak untuk di hold. Karena secara grafik atau secara teknikal saat ini XL trennya belum downtrend. Jadi memang masih ada potensi untuk rebound kembali. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ASI. Saham ASI pada perdagangan hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 5.030. Jadi secara grafik jika kita lihat saat ini ASI sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Bisa kita lihat sebelumnya bergerak downtrend setelah gagal break dari garis EMA 50 dan 150. Sempat rebound dari support di harga 5.000 tapi tetap gagal naik di atas garis EMA 50 dan terus bergerak turun. Sempat break dari harga 5.000 sehingga ini berubah menjadi resisten, tapi jika kita lihat menyentuh harga 4.700, ASI masih bisa bertahan dan mulai bergerak sideways. Tapi tetap berusaha untuk naik di atas harga 5.000 masih gagal. Dan pada saat itu garis EMA 50 masih berada di atas harga 5.000. Tapi berjalannya waktu kita lihat garis EMA 50 mulai turun di bawah harga 5.000. Saat ini ASI sudah berada di atas garis EMA 50 kembali. Untuk garis EMA 50 jika kita lihat saat ini di harga 4.970.
Dan saat ini juga ICE sudah berusaha untuk naik kembali di atas harga 5.000. Jadi memang kenaikan hari ini belum mengkonfirmasi break, tapi secara grafik jika kita lihat sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Jadi sangat menarik untuk amati saham ICE saat ini. Karena apabila hari Senin depan terkonfirmasi break dari harga 5.000 atau garis EMA 50, ada potensi untuk naik menuju garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 5.220. Dan apabila terkonfirmasi break dari garis EMA 50, maka garis downtrend ICE terkonfirmasi patah. Jadi kedepannya ICE ada potensi sideways cenderung uptrend kembali. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat, asing hari ini masih masuk dengan jumlah besar. Dan selama 2 minggu terakhir ini jika kita lihat, asing terus masuk melakukan akumulasi. Jadi pada saat sahamnya sideways, asing terus masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari data broker summary pun ini sebenarnya akumulasi. Jadi memang terlihat sepertinya distribusi. Tapi jika kita kasih ke net volume, bisa teman-teman lihat ini akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, ICE secara teknikal sudah mulai menarik, secara bandarmologi pun sudah mulai ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi 1 minggu ke depan saya lihat ICE masih ada potensi untuk lanjut naik ke garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman hari ini belum sempat entry membeli saham ICE, hari Senin depan bisa entry selama ICE masih bertahan di atas harga 5.000. Jadi jika kita lihat Senin depan saat balik kembali atau mendekati harga 5.000 ICE masih bisa bertahan dan melanjutkan kenaikan, teman-teman bisa ikutan entry di sekitar harga 5.000. Berikutnya saya akan menganalisa saham JPFA. Saham JPFA hari ini naik 3% lebih ke harga 1.670. Dan jika kita lihat di grafik, walaupun hari ini naik 3% lebih, secara tren JPFA saat ini masih bergerak sideways. Dan terlihat masih bertahan di atas support yang saat ini berada di sekitar harga 1.620. Sedangkan untuk resisten bisa kita lihat masih di garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 1.745, sedangkan untuk garis EMA 150 di harga 1.730. Jadi selama masih gagal naik di atas kedua garis EMA ini, tren JPFA belum bagus dan memang masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi walaupun hari ini naik 3%, bukan berarti trennya sudah mulai bagus, karena saat ini jika kita lihat masih bergerak sideways. Sebelumnya juga sempat naik lumayan tinggi, tapi keesokan harinya masih melanjutkan penurunan. Jadi jika kita lihat untuk data broker summary pun kenaikan 3% ini masih disertai distribusi. Sedangkan asing terlihat masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat JPFA memang masih ada potensi untuk sideways. Jadi minggu depan masih ada potensi untuk naik mendekati garis EMA 150. Dan ingat apabila masih gagal break dari resisten ini, JPFA masih ada potensi untuk balik kembali ke harga 1.620 sampai 1.600. Jadi karena saat ini masih sideways dan tidak adanya akumulasi pada kenaikan 3% ini, teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat JPFA masih gagal naik melewati garis EMA 50 dan 150 ini. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini sudah berada di tengah-tengah support dan resisten, saya tidak menyarankan untuk entry walaupun hari Senin depan JPFA masih melanjutkan kenaikan. Jadi paling aman apabila teman-teman mau entry, itu tunggu JPFA break dari garis EMA 50 dan 150, karena apabila berhasil break, baru terkonfirmasi mulai ada tanda-tanda reversal trend. Tapi apabila teman-teman beli di sekitar garis EMA 150 ini, dan ternyata gagal break dan mulai turun kembali, teman-teman bisa langsung rugi. Apalagi tiba-tiba pada saat turun, langsung menembus support di harga 1.620. Apabila ini support ini terlewati, JPFA akan lanjut downtrendnya. Jadi hati-hati apabila kita beli saham-saham yang secara tren masih bergerak downtrend. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Akra. Saham Akra hari ini masih lanjut naik 5% lebih ke harga 3.720. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Akra saat ini masih bergerak sangat uptrend. Teman-teman bisa lihat, tadi penjelasan saya di JPFA, sebaiknya entry apabila berhasil break dari garis EMA 50 dan 150. Ini salah satu contohnya. Dan selalu saya jelaskan kenapa saya fokusnya garis EMA 50 dan 150. Apabila sebuah saham yang sebelumnya berada di bawah garis EMA 50 dan 150 berhasil naik kembali di atas kedua garis itu, saya pribadi menganggap itu sudah mulai bergerak uptrend.
Ingat, apabila terkonfirmasi break. Apabila tidak terkonfirmasi break, bisa saja dia false breakout dan turun kembali. Dan saat ini jika kita lihat, karena candle sangat solid seperti ini, walaupun belum terkonfirmasi break di sini, bisa kita lihat walaupun turun pun ini jaraknya sudah jauh dari garis EMA 50 dan 150. Jadi ini secara tidak langsung sudah konfirmasi break. Karena apabila turun pun ini akan berubah menjadi supportnya. Dan jika kita lihat setelah berhasil naik tinggi di atas garis EMA 50 dan 150 ini, AKRA terus bergerak naik. Kenaikan tinggi ini memang karena AKRA sebelumnya banyak sentimen positif pada saat itu. Pada saat kenaikan ini juga beberapa kali saya analisa saham AKRA di video-video saya sebelumnya. Dan teman-teman bisa lihat, setelah berhasil lanjut naik, AKRA masih gagal break dari harga 3.650 dan sempat turun kembali ke harga support di 3.400. Tapi jika kita lihat, saham uptrend pun pasti ada fase turunnya. Tapi walaupun turun, secara tren dia masih trennya uptrend. Jadi setelah menyentuh harga 3.400, AKRA masih bisa bertahan dan melanjutkan kenaikan. Dan kenaikan hari ini membuat AKRA berhasil naik di atas harga 3.650 yang merupakan resisten yang gagal ditembus 2 minggu lalu. Dan untuk resisten berikutnya jika kita lihat berada di harga 3.800. Apabila resisten harga 3.800 terlewati, maka AKRA berpotensi untuk lanjut naik ke target berikutnya di harga 4.000. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya sudah berhasil membeli saham AKRA di sekitar harga 3.400 atau di bawahnya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren, tanda-tanda reversal trennya belum terlihat, jadi masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Jadi apabila teman-teman ingin take profit, lihat apakah garis uptrendnya patah. Selama garis uptrendnya belum patah, teman-teman masih sangat layak untuk menghold saham ini. Dan jika kita lihat data broker summary pun, kenaikan 5% ini masih disertai akumulasi. Dan teman-teman bisa lihat, asing juga terus melakukan akumulasi pada saham ini. Ini juga salah satu alasan kenapa AKRA terus bergerak naik. Karena asing memang belum melakukan distribusi pada saham ini. Jadi asing dari harga bawah pada saat sebelumnya turun di sekitar harga 3.000-an, teman-teman bisa lihat, di sekitar harga 3.050, 3.100, asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Dan sampai saat ini kenaikan sudah 3.700, asing belum terlihat keluar. Jadi masih terus melakukan akumulasi. Tapi ingat, hati-hati apabila asing terlihat sudah mulai melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar, AKRA ada potensi untuk bergerak turun. Karena memang asing sudah dapat minimal di harga 3.100. Jadi saat ini memang asing terlihat sudah mulai dekat-dekat dengan target take profitnya mungkin di 3.800 atau mungkin 4.000. Jadi kita tinggal lihat pergerakan asing. Selama asing masih belum keluar dan terlihat masih terus lakukan akumulasi dan dia masih berada di atas supportnya, AKRA masih bisa di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.